Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam sehat, salam sejahtera. Apa kabar? Oke, pagi hari ini ya. Semoga kondisi semua baik-baik, kondisi sehat-sehat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jadi ini akan saya buatkan lagi ya untuk men-share, membagikan ilmu pengetahuan. Saya coba membagikan tentang filosofi ataupun filsafat ya daripada compute ya, how to compute atau komputer, alat hitung, kalkulator. Ya, jadi saya akan bahas apa itu sebenarnya komputer ya, how to compute ya, bagaimana menghitung. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari filsafat ya, ataupun kita lihat dari filosofi, ataupun kita lihat dari sejarah ya. Mungkin saya bercerita dulu tentang sejarah. Sebelum adanya kalkulator ya, mungkin itu menggunakan alat hitung sempoa ya. Sebelumnya mungkin menggunakan alat hitung yang menggunakan apa namanya, kita sebut itu ya bisa dari akar pohon atau akar kayu ya, kulit kayu, atau dari bulu ya, atau dari batu ya, atau dari berbagai macam lah benda-benda yang digunakan untuk alat hitung. Jadi alat hitung di sini yang dimaksud adalah alat hitung yang nantinya kita katakan bahwa eh, dia itu menghitung ya, menghitung, manusia menghitung ya, dengan cara bagaimana gitu ya. Kalau dulu itu bisa dikatakan adalah kalau saya misalnya ya punya sebuah benda ya, kita belum masuk nih ya. Kalau ke kalkulator itu kan dipencet-pencet ya. Kalau laptop itu keyboard diketik ya, dikutak-atik, diketik-ketik, dipencet-pencet ya. Itu memang sekarang ya, sekarang. Tapi tidak juga berubah prinsipnya dari yang dulu ya, bahwa compute ya, komputer ya, how to compute ya, menghitung ya, itu adalah kita katakan sebuah alat ya, yang bisa kita katakan itu kalau dulu itu seperti apa caranya ya. Jadi kalau secara prinsip dan konsep yang bisa saya bagikan ilmunya ya, itu adalah sebenarnya kalau ada dulu ya, apa namanya, batu gitu ya, itu batu diangkat, dipindahkan ya. Kalau ada kayu misalnya, batu itu kayu itu tadi eh, bisa kita katakan itu digeser, digeser ya. Jadi bisa diangkat, bisa digeser ya. Jadi bisa diangkat, bisa digeser ya. Jadi berbagai cara itu eh, kalau saya sebut itu calculate ya, atau matematis atau komputer ya. Jadi eh, bisa dikatakan ya itu eh, dipindah-pindah ya. Jadi digeser-geser, kemudian di apa? Diputar-putar ya. Jadi diputar-putar ya. Jadi sampai sekarang pun konsep itu masih tetap ya. Jadi kalau Anda lihat ya bagaimana sebelum ada kalkulator ya, kalau kita ada sempoa gitu itu dia menggeser ya. Baik itu misalnya dia menghitung
berapa jumlahnya ya, itu digeser. Kemudian selain digeser itu dipindah ya, jadi geser, pindah ya, dari pindah putar. Ya, jadi geser, pindah ya, putar. Itu ya. Jadi unik memang ya, komputer itu begitu ya. Jadi kalkulator menghitung itu begitu ya. Jadi geser, terserah mau geser ke sini bisa ya, geser, bisa juga geser ya, geser. Silakan mau geser gimana ya, bisa nanti dia geser ya. Dengan terjadi pergeseran ini sudah kita katakan terjadi yang namanya perhitungan ya. Nah, satu lagi adalah pindah ya, pindah ya, pindah, pindah kayak loncat gitu dia, langkah ya, pindah. Nah, ya, pindah. Jadi itu ya, pindah, geser ya. Kemudian juga eh, apa? Ya, putar ya, putar. Putar. Jadi komputer itu bagaimana memutar-mutar ya, bagaimana memindah-mindah, bagaimana menggeser-geser. Ya, jadi itulah yang disebut dengan eh, hitungan ya, atau juru hitung, atau kita sebut sebagai apa tadi, juru timbang ya, juru timbang, juru hitung ya. Jadi bagaimana mengukur ya, bagaimana menimbang ya, kemudian bagaimana itu menguji, dan bagaimana itu menghitung. Nah, itulah konsep yang saya bawakan tentang komputer ya. Jadi kembali lagi, eh, apa yang dikalkulate, apa yang dihitung, apa yang dikalkulator ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, bisa juga itu alat yang dipencet ya, dipencet, ditekan. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau mungkin di bioskop ya, berapa jumlah orang itu kan ada alatnya tuh ya, dipencet, dipencet. Jadi dia kalau dipencet satu, pencet lagi jadi muncul angka 2, pencet lagi angka 3, pencet lagi angka 4, pencet lagi angka 5 ya. Atau di pesawat menghitung jumlah penumpang, pencet satu, pencet 2 ya. Nah, itu kita sebut alat hitung ya, alat hitung. Jadi alat hitung itu bisa digunakan dengan cara digeser ya, alat hitung itu digeser, alat hitung itu di apa namanya, dipindah ya, dipindah. Kemudian alat hitung itu bisa diputar ya, diputar. Jadi dengan demikian ya, maka nanti kita lebih jauh lagi akan masuk ke dalam konsep kalkulator, dan nanti akan konsep yang disebut dengan komputer ya. Jadi ada seorang eh, ilmuwan ya menemukan alat hitung ya, Anda bisa nanti search di internet ya, silahkan. Menemukan alat hitung itu adalah dengan cara memutar ya, memutar. Jadi bagaimanapun juga itu ya, untuk menghitungnya itu diputar ya. Kemudian nanti akan Anda cek lagi di internet, silahkan, bahwa alat hitung itu dulunya juga digeser-geser ya. Makanya ada penggaris ya yang diciptakan itu digeser-geser untuk menghitung ya. Kemudian juga itu adalah dipindah-pindah ya. Nah, itu alat hitungnya itu seperti itu ya. Jadi apa sebenarnya yang akan mau saya sampaikan di sini, bahwa eh, kita nantinya akan kemana ujungnya ya. Ujungnya itu adalah menghitung ya, menghitung berapa jumlah. Nah, misalnya ya, saya bilang berapa nih jumlah alis saya nih, satu, dua, tiga, empat ya, terus dihitung ada berapa jumlahnya. Menghitung berapa jumlah rambut saya ya. Jadi menghitung apa, berapa jumlah misalnya pasir di pantai. Nah, itu berapa jumlahnya itu ya. Kemudian nanti menghitung berapa jumlah debu yang ada di tanah ya. Kemudian
orang dulu juga sudah mencoba ya menghitung berapa jumlah bintang yang ada di langit. Ya. Jadi kalau saya selalu berpikir bagaimana ya cara menghitungnya ya. Misalnya saya menemukan sebuah pohon ya. Terus saya ingin tahu berapa jumlah daun yang ada di pohon tersebut. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Berarti kan saya ambil daunnya, saya pindah ya. Satu, dua, tiga. Ah, ini terjadi ya. Apa ini? Pergeseran, perpindahan ya. Inilah yang disebut dengan alat hitung. Ya, jadi kita ini manusia sebenarnya sudah secara langsung itu mempunyai indera yang namanya alat hitung di dalam tubuh kita ini. Di dalam pemikiran kita, di dalam mata kita, di dalam pendengaran kita, di dalam tangan kita, alat-alat kita ini sebenarnya sudah ada alat hitung yang diciptakan oleh sang pencipta kita. Ya. Jadi berapa jumlah daun ya dalam satu pohon misalnya itu ya. Jadi itu juga merupakan hitung ya. Jadi menghitung debu, berapa jumlah debu ya, menghitung berapa jumlah apa bintang-bintang di langit, berapa jumlah pasir yang ada di pantai ya. Nah, jadi apa aja ya? Berarti kita juga bisa menghitung eh, menghitung hari, menghitung minggu, menghitung tahun ya, itu untuk waktu ya. Kemudian menghitung waktu, menghitung langkah, menghitung jumlah orang ya, berapa orang yang hadir, berapa orang yang ada ya, menghitung jumlah orang ya, menghitung rumah, menghitung apa namanya tuh, gedung-gedung menara-menara tinggi ya, menghitung jumlah ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan ya, yaitu dengan cara kita katakan eh, mengukur ya, kemudian apa namanya eh, ada yang disebut juru hitung ya, juru timbang ya, memutar-mutar, menggeser-geser, memindah-mindah ya, sehingga nanti semua itu bisa kita total berapa jumlahnya. Ya, jadi itulah yang saya sampaikan ya, konsep daripada perhitungan itu sendiri ya. Jadi dulu juga diciptakan ya sebelum adanya kalkulator elektronik ya, itu diciptakan kalkulator eh, dengan cara diputar. Ya, itu ditemukan itu. Silakan nanti cari di internet ya. Jadi alat hitungnya itu adalah dengan cara diputar. Ya, diputar, kemudian ada juga nanti alat hitungnya itu digeser-geser, ya, ada juga nanti alat hitungnya itu di apa? Dipindah-pindah, ya. Kemudian eh, ditekan, ya, kemudian diangkat, ya, kemudian dipindah-pindahkan, ya. Jadi sebenarnya apa ini konsepnya, ya? Karena kita tahu ya, kita ini manusia. Berarti kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta, ya. Berarti sebenarnya Sang Pencipta kita inilah yang eh, memutar-mutar, ya. Jadi mutar-mutar. Sang Pencipta kita ini juga yang menggeser-geser, ya. Sang Pencipta ini juga yang memindah-mindahkan, ya. Sang Pencipta ini juga adalah juru hitung dan juru timbang, ya. Dan Sang Pencipta ini juga yang mengukur, Sang Pencipta yang menimbang, Sang Pencipta yang menguji, dan Sang Pencipta juga yang menghitung hidup orang banyak itu ya. Jadi konsep inilah yang saya ambil ya, saya serap artinya bahwa manusia itu adalah mempunyai konsep daripada alat hitung itu sendiri. Ya, jadi kalau ditanya alat hitung mana yang terbaik, Pak? Apakah kalkulator, apakah sempoa, apakah komputer? Ya, saya bilang yang paling terbaik itu adalah manusia. Ya, iya alat hitungnya itu manusia ya. Jadi itu yang paling terbaik ya. Dia bisa mengevaluasi apakah ini salah atau benar, apakah sudah tepat atau tidak ya. Ya, kalau komputer mungkin hanya menyajikan saja ini hasilnya ya. Tapi dia tidak bisa menganalisis dan mengevaluasi. Ya, mungkin sekarang bisa ya, tapi itu juga oleh karena ada peran manusia di dalamnya. Nah, jadi kembali lagi ya, itu hebat sekali ya, sang pencipta manusia ini yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk bisa sebagai juru hitung dan juru timbang. Iya, ya kan? Ya kan? Konsep itu kan dari apa?
Tuhan yang Maha Esa ya, Tuhan yang memberikan konsep itu kepada kita bahwa itu adalah konsep bagaimana ya ini kita katakan menghitung ya, dan bagaimana menciptakan alat hitung ya, sehingga alat-alat tadi itu adalah diputar-putar ya, diputar-putar, kemudian digeser-geser ya, dipindah-pindah ya, kemudian di apa namanya tuh, diangkat-angkat ya. Jadi dengan cara itu maka bisa kita ukur, bisa kita apa timbang ya. Jadi kalau saya punya apa namanya beli 1 kilo misalnya ya, kemudian saya gunakan juga sini timbangan 1 kilo ya, ini kita gini-gini kan, ah ini kayaknya udah sama nih ya, jadi ditimbang-timbang, diukur-ukur ya, kemudian juga ini sudah bisa kita menjadi apa alat timbangan ya, alat ukur karena bisa merasakan ini sama nggak ya, nah gitu ya. Jadi apa kita katakan di situ juru timbang, juru hitung ya, dan juga makanya kesimpulan saya akhirnya beginilah ya, akhirnya Tuhanlah ya yang memutar-mutar, Tuhanlah yang menggeser-geser, Tuhanlah yang memindah-mindah ya, Tuhanlah juru hitung, Tuhanlah juru timbang, Tuhanlah yang mengukur, Tuhan yang menimbang, Tuhan yang menguji, dan Tuhan yang menghitung hidup manusia. Ya, jadi saya ini hanya sebagai orang yang mempelajari saja ilmu komputer, yaitu ilmu alat hitung, yaitu kalkulator, yaitu adalah bagaimana itu kita memencet-mencet, ya, kita menggeser-geser, kita mengangkat langkah-langkah, kemudian kita juga memutar-mutar, menggeser-geser, memindah-mindah, ya, sehingga muncullah itu dengan kata mengukur, menimbang, menguji, ya, menghitung, dan akhirnya bahwa kitalah manusia sebagai alat hitungnya itu. Ya, jadi konsep ini jadi sangat jelas ya, bahwa how to calculate, ya, how to compute, how to apa namanya tuh komputer. Ya, mungkin dari sini masih terlalu abstrak atau belum jelas ya, nanti bisa hubungi saya ya di hogasaragi@gmail.com ya, nanti bisa tanya ya, bisa nanti ini, tapi intinya ilmu yang saya bagikan itu adalah ilmu bagaimana kita menciptakan alat hitung ya, yaitu dengan cara kita geser-geser, kita pindah-pindah, kita putar-putar ya, kita tekan, kita angkat ya. Jadi terjadi sebuah pergeseran, perpindahan. Itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai filosofi untuk ya konsep untuk membuat komputer selanjutnya, alat hitung selanjutnya, kalkulator selanjutnya, sempoa selanjutnya, ya, apa alat yang diputar-putar gitu ya, untuk menghitung selanjutnya. Jadi nanti akan tercipta lagi teknologi-teknologi baru, bukan hanya komputer, tapi itu alat yang diputar-putar, yang digeser-geser, yang dipindah-pindah, ya, yang ada langkah dan sebagainya, itu nanti bisa kita katakan sebagai alat hitung, ya. How to compute ya, how to calculate, dan itu kita sebut sebagai kalkulator ya, atau komputer ya. Oke ya, mungkin sampai sini belum belum banyak bisa ya menjelaskan karena saya sederhana saja ya penyampaiannya, tapi mungkin bisa nanti saya bawakan lagi di video yang kedua untuk menjelaskan apa itu alat hitung yang diputar-putar, yang digeser-geser, yang dipindah-pindah ya, yang diangkat atau ditekan ya, itu nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi, dan bisa kelihatan langsung alatnya dan dicoba, dan itu akhirnya bisa kita katakan sebagai komputer. Ya, oke. Saya rasa demikian ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ke hogasaragi@gmail.com ya. Nanti kita akan terus bagikan ilmu ini sebagai ilmu alat hitung. Terima kasih. Terima kasih.